Nah, di sekolah lama itu katanya ada siswa itu yang bunuh diri di toilet. Dan penjaga itu pasti bilang, dia selalu datang ke sekolah itu paling pagi. Akhirnya ya sekolah diliburkan karena kejadian itu, sampai masuk koran juga. Masuk orang? Masuk koran. Dan itu posisi saya di Surabaya waktu hari berikutnya. Iya. Itu udah ada di headline itu. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa juga bantu kita untuk subscribe, like, share, dan komennya. Follow juga sosial media kita yang ada di bawah sini nih. Ada email dan juga IG-nya. Lanjut, kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Mas Topan. Apa kabar? Alhamdulillah Mas, baik. Mas gimana? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah baik-baik. Lagi sibuk apa Mas? Sibuk di rumah, jaga keluarga sih. Wah, luar biasa ya. Jadi Mas Topan ini akan menceritakan tentang pengalaman misterinya waktu mengajar di salah satu sekolah ya Mas ya? Ya, salah satu SMP. Jadi waktu itu tahun apa tuh Mas? Kurang lebihnya itu 2000 mulai bina. Itu kan saya bina ekstra ya. Iya. Salah satu ekstra itu mulai 2017 awal. Sampai sekarang atau? Untuk sampainya sampai 2020 lah. Kan 2020 kan corona tuh. Iya. Sampai 2022 ya. Itu habis itu baru aktif lagi. Jadi udah 2 tahun kosong Mas ya? 2 tahun kosong. Pada Brokis, kita lanjut di sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Ya Mas Topan, mungkin tadi kan kita di awal-awal sudah berbicara nih, ngobrol-ngobrol tentang cerita misteri ini. Iya. Mungkin bisa di-share ke brother-brother Brokis nih cerita misterinya. Iya, sebelumnya ini mungkin ceritanya agak mencelang-mencelang ya. Jadi agak bukan yang satu utuh. Kejadiannya kan nggak satu utuh itu. Iya. Jadi cuma penggalan di sebuah kegiatan gitu aja. Jadi pertama itu untuk tahunnya kalau tidak salah itu 2017. Itu kan setiap kalender pendidikan itu kan mulai bulan Juli. Iya. Nah, setiap bulan Juli awal ketika kalender pendidikan kan selalu ada kegiatan MOS. Mungkin kalau sekarang ganti namanya jadi MPLS. Iya. Masa perkenalan lingkungan sekolah. Iya, betul. Nah, itu kan biasanya antara 3 sampai 4 hari. Setelah itu baru dilanjutkan untuk Sabtu minggunya biasanya kegiatan pramuka. Ya, biasanya kan minat lah, ini tahu kan. Nah, ketika itu mulai dari kegiatan awal semuanya lancar sebagainya, tapi kan setiap perkemahan pasti puncak adalah api unggun, dimana itu kita senang-senang, menampilkan pensi, ekstrakurikuler kan semua tampil. Nah, itu puncak. Ketika mulai puncak itu nggak masalah, aman, tapi tiba-tiba ada 2 anak itu dari OSIS itu bilang bahwa kan manggil saya Kak ya. Kak, ya ada apa Dek? Ada anak hilang. Kan ya jelas kaget dong. Iya. Maksudnya gimana hilang? Soalnya sebelum api unggun semua yang di belakang itu steril. Mulai dari panitia, guru, murid yang ikut itu harus di lapangan. Nggak boleh ada yang di belakang. Dan itu untuk lapangan upacara ke belakang itu ditutup, disekat lah. Jadi itu ada yang jaga-jaga. Iya. Tapi kenapa ada panitia yang bilang kalau ada anak hilang? Logikanya kan gimana? Iya, Nah, betul. ternyata setelah kita tanya-tanya, katanya
itu lihat pas waktu keliling, dia keliling, itu ada anak yang lompat dari jendela. Itu malam-malam. Malam-malam. Pakai bajunya baju pramuka loh. Itu katanya lompat dari jendela, habis itu ke belakang. Dikejarlah sama 2 anak itu. Iya. Ke belakang, tiba-tiba kok jauh, terus tiba-tiba hilang. Mereka panik kan, akhirnya manggil kakak-kakaknya, kita cari bareng-bareng, tapi nggak ada. Nah kita kan cuma panik lah, otomatis. Jadi akhirnya kita kumpulkan semuanya dulu, untuk ketua regunya, absen satu-satu. Tapi di absen itu, semuanya lengkap. Tapi padahal panitianya bilang ada 1 anak hilang. Itu. Berarti anak itu? Nah, kita kan nggak tahu. Makanya ini halusinasi atau enggak? Masalahnya kalau 1 orang mungkin wajar halusinasi. Iya. Tapi ini 2 orang. Kan ada saksi berarti. Iya. Nah, itu. Makanya yang hilangnya siapa? Padahal regunya itu lengkap semuanya. Wah. Dan itu di belakang itu kebun kosong atau lapangan atau perkampungan? Itu kan, kalau di belakang itu ada lapangan basket. Iya. Ada kantin. Ada rumah penjaga, ada lapangan sepak bola. Padahal sekolahan itu dikelilingin sama tembok. Tembok itu tinggi paling enggak sekitar 2,5 sampai 3 meter. Tinggi banget kan juga. Makanya apa mungkin masa ya anak SMP lah. Anak SMP kelas 1, SD lah, SD kelas 6 tingginya berapa sih? Iya. Masa ya naik pohon, loncat langsung loncat? Kan nggak mungkin. Iya, nggak masuk logika. Nggak masuk logika kan. Makanya kita cari lagi loh, nggak ada. Oke lah, mungkin ini anak kecapean lah mungkin. Oke, kita balik dulu ke depan, kita selesaikan acara. Nah, tiba-tiba 1 anak tumbang, 2 anak tumbang, 3 anak tumbang. Itu maksudnya tumbang itu pingsan atau? Nah, kita pikir kan pingsan lah. Karena kegiatan full ya, kegiatan full capek, karena mungkin dia disuruh makan nggak mau makan, kan kebiasaan lah, sok kuat. Kita angkat ke UKS, tanya, Dek, kenapa? Nggak mau jawab, wajahnya tuh udah pucet banget. Ya kita takut dong otomatis, kenapa? Masa belum makan? Akhirnya kan kita cari nasi lah, nasi atau roti lah buat ganjel. Tuh dibuatin teh juga nggak mau. Tiba-tiba langsung teriak-teriak 3-3-nya. Berbarengan? Bareng. 3-3-nya teriak. Akhirnya ya karena kita panik ya. Akhirnya kita manggil salah satu kakak. Ya yang indigo, yang lebih bisa lah. Tuh coba. Akhirnya diobatin. Sembuh. 3-3-nya sembuh. Tapi yang di lapangan ada lagi kejadiannya. Itu terus. Ganti-gantian berarti? Ganti-gantian. Jadi kayak nyalur. Iya. Ini sembuh ganti lagi. Iya. Sampai akhirnya itu kalau nggak salah korban ada 7, nggak salah. 7. Itu 6 sembuh, tapi 1 enggak. Dia sampai bersuara itu bukan layaknya anak kecil. Iya. Kan kalian tahu ya Mas ya, suaranya dari laki-laki yang gede, tubuh gede, kan suara berat. Iya. Nah itu keluar suaranya seperti itu. Padahal itu anak kecil. Itu waktu itu jam berapa tuh Mas kadang? Kalau jamnya untuk api unggun itu kan jam 8 ya. Jadi mulainya itu tumbang sekitar jam 9-an. Jam 9. Setelah melihat anak yang itu. Iya, mulainya dari situ. Padahal sebelumnya nggak ada kejadian macam itu, nggak ada. Ya baru kali itu. Entah kenapa seperti itu. Akhirnya setelah diobati lagi, untung bisa sembuh. Iya. Lancar. Ternyata yang dicari anak itu ternyata memang nggak ada. Jadi itu bukan anak
asli, bukan anak manusia gitu. Itu bukan dari anak-anak yang sedang mengikuti acara AP unggun. Iya, dan itu yang bilang penjaganya sendiri. Kalau dulu itu katanya kan sekolahnya sempat pindah. Iya. Nah, di sekolah lama itu katanya ada siswa itu yang bunuh diri di toilet. Anak SMP. Iya. Dan dia pindah. Ketika sekolah itu dipindah, dia ikut pindah. Ngikut pindah sekolah. Dan penjaga itu, yang dia bilang nggak satu penjaga, banyak sekali penjaga. Hampir semua penjaga. Hampir semua. Itu pasti bilang, dia selalu datang ke sekolah, itu paling pagi. Paling pagi datang sekolah. Dan itu ya. memakai pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Apa pakaian berubah terus pakaiannya? Enggak, pakaian sekolah. Ya, hari itu apa dia pakai itu. Wow. Jadi kayak siswa biasa. Iya. Kalau nggak tahu ya dia siswa. Iya. Tapi penjaga tahu. Oh ya udah, gitu-gitu aja. Ternyata seperti itu. Untungnya perapnya itu berjalan mulus lah. Iya. Mulus, selesai. Nggak ada kendala lagi. Terus untuk kejadian kedua masih di ekstra yang sama. Itu kan ada penempuan. Ketika penempuan, kita memang targetnya untuk kelas 9 itu menjadi panitia. Iya. Kelas 8 nanti dilantik ke tingkat berikutnya. Kelas 7 untuk pelantikan yang untuknya sendiri. Jadi 3 ini beda. Iya. Nah, kita sebagai kakak-kakak ya mempelajari yang kelas 9 ini gimana menjadi panitia. Nah, kita rencana itu untuk panitianya tuh kelas 9 akan mengajari kelas 8 dan 7. Otomatis materi yang mereka dapat akan disalurkan ke adik-adiknya. Dan mereka mencari kegiatannya itu, coba kalau kita jelajah saja. Oke, boleh. Rutenya mana? Rutenya dari sini Kak. Habis dari sini kita kembali. Itu acaranya safari camp. Jadi safari camp itu kita berkunjung ke pos ini, kita bawa kayak tandu kecil, habis itu kayak kemah tapi kecil. Jadi namanya bivak. Ya kayak gitu. Jadi kita bisa pindah. Jadi istirahat juga di situ. Oke, nggak masalah. Jamnya mulai jam berapa? Untuk jamnya kita mulai sekitar sore Kak. Sore jam 3 atau jam 4. Jadi setelah upacara, materi, habis itu mulai. Oke. Survei lokasi sudah belum? Sudah Kak. Aman. Sudah bilang ke warga sekitar atau Pak RT? Sudah Kak. Aman berarti ya? Oke. Ya wis silahkan. Aman dong? Nah, tapi ketika itu di salah satu lapangan, itu ada salah satu alumni itu masuk ke toilet. Di lapangan situ kan ada kayak toilet ya. Iya. Nah, di situ dia menemukan alat. Terus dia gaya-gaya lah, agak menantang gitu. Nah, mungkin penghuninya situ sudah marah dengan kelakuan yang di situ, apalagi dia nantang. Iya. Nah, marah lah. Akhirnya alumni ku tumbang. Padahal dulu alumni nggak pernah ada yang tumbang. Karena kita ada yang alumni bawa motor, akhirnya dibawa ke SMP. Sampai SMP langsung teriak-teriak. Nah itu cewek apa cowok waktu itu? Cewek. Ceweknya itu nggak terlalu gede. Tapi yang bopong harus 5 orang. Jadi berat banget. Ngangkat itu pun, kita kalau ngangkat yang ukurannya bisa lah 1 orang. SMA SMP bisa lah ya. Mungkin 2 orang lah maksimal. Itu sampai 5. Habis itu sudah teriak. Diobatin lah. Aman. Akhirnya gara-gara kasus itu, daripada kita ambil risiko kan, kita tarik semuanya. Udah kembali ke sekolah aja.
Tapi kan waktu di sekolah, alumni satu ada yang kerasukan, dua kerasukan juga. Yang satu kerasukan kera, yang satu kerasukan apa nggak tahu. Tapi yang satunya lucunya gini, dia bilang nggak apa-apa, tapi dia bilang gini, lihatin toh aku, tanganku penuh dengan tato, sangar nggak, keren nggak? Ya kita bingung dong, loh, tato dari mana? Anak SMA masa tatoan, kan betul. Gitu. Tapi lihatin tato, penuh tato. Lah, itu bingung dong. Lah akhirnya oke lah, jawab lah, mungkin agak ngelindur, mungkin ya agak pikirannya kurang sadar akhirnya. Ya, dan tapi satunya yang kerasukan itu tingkahnya persis sama kera, persis banget. Manjat pohon? Ya tingkahnya yang kayak biasa, kayak kera gimana lah itu. Loncat gitu. Loncat. Dikasih buah, senengannya buah. Kan waktu itu musim mangga ya, gitu. Dia ya naik pohon. Terus itu? Naik ke atas? Terus menyadarkannya itu? Ya, anak-anak ya bergurau dulu. Akhirnya, nganu lah, biarin dulu. Biarin dulu, dia nganu enggak. Dia cuma apa istilahnya acting atau emang beneran. Masalahnya ya itu kayak orang diajak ngomong bisa, tapi tingkahnya beda. Bahasa masih pakai bahasa normal. Masih bahasa normal. Cuma kalau ada buah, ada apa? Dia pengen. Tangannya mesti nah gitu loh. Itu akhirnya udahlah, disembuhin aja. Sembuhin. Selesai, ditanya, "Kamu kenapa?" "Aku nggak kenapa-kenapain. Emang tadi aku ngapain?" Gitu. Kan ada videonya tuh, ada. Loh, tingkahmu kayak gini. Loh, masa itu aku? Katanya gitu. Loh, ya ini kamu kan. Ya akhirnya bercandaan arek-arek toh. Nah, habis selesai, habis itu kan selesai sama yang adik kelasku yang indigo itu. Katanya kalau yang kera ini memang dari sekolahan situ. Itu yang paling pojok. Oke di situ lah. Tapi kalau yang bertato ini nggak tahu katanya. Dari luar. Dari luar. Bukan dari luar. Habis itu selesai, paginya ya kan mesti penasaran ya. Akhirnya tanya ke penjaga, "Pak, kok gini kenapa? Padahal dulu waktu kegiatan nggak pernah ada gini." Tanya, memang di sekolah sini emang katanya dulu itu sekolah itu tempat buat apa ya namanya? Cari nomor ya mungkin. Tempat pohon angker pesugihan gitu. Nah, iya, tapi katanya itu nggak di pohon, katanya di salah satu toilet lah. Itu katanya gitu. Jadi makanya di situ banyak gitu-gituan. Habis itu banyak anak kecil kan. Di situ kan untuk yang indigo pasti tahu. Di situ tuh ada banyak banget anak kecil. Terus ada mbak-mbak sebagainya gitu. Makanya kok nggak seperti biasanya, padahal dulu aman-aman aja. Apakah mungkin dulu itu waktu kegiatan itu ada yang mager atau enggak? Kan kita nggak tahu kan. Karena mesti mereka bekerjanya di balik layar kan. Nah, itu. Nggak tahu. Ya udahlah akhirnya. Ya udahlah wis, nggak usah dipikirin lah. Nggak usah dipikirin, oke. Aman. Habis selesai itu aman, tapi kegiatan yang lainnya itu masih sama seperti itu, masih banyak kesurupan, tapi nggak se-ekstrim yang dulu. Yang pertama itu? Nggak se-ekstrim pertama. Ya mungkin cuma 1-2, karena mungkin pertama juga namanya penemuan nih, kan dibangun di tengah malam, habis itu kecapean, mesti kaget kan, shock lah. Oke, kita berpikirnya karena shock mungkin. Oke, selesai. Nah, di tahun berikutnya waktu mapram itu kegiatan aman. Waktu api unggun pun aman kegiatan, nggak ada kesurupan atau kegiatan janggal apapun, nggak ada. Tapi kegiatan setelah selesai, ketika gapura itu udah diturunkan,
Malah anak siswa yang belajar nggak ikut kegiatan itu malah kesurupan. Di luar dari itu. Di luar dari itu malah. Wow. Padahal dia nggak ikut kegiatan. Nggak ada urusan lah ya? Nggak ada urusan gitu. Malah itu yang kena. Kan aneh dong. Iya. Dipanggilin di apa ini guru agama, kan waktu itu masih KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Iya. Dipanggil guru agama tetap aja nggak mau. Akhirnya ya kita panggil yang lebih bisa lah. Iya. Nah, tuh cuma ditanya tadi jarinya itu cuma dipegang gini, terus bilang, kamu ngapain di sini? Kamu pergi atau tak bawa? Itu toh. Entah kenapa tapi raut wajahnya itu kayak takut banget. Melihat bapak-bapak itu. Ya bapak-bapak itu takut banget. Akhirnya, tapi ya awalnya meronta-ronta. Iya. Sakitan lah. Mungkin kesakitan ya. Terus agak dikencengin dikit. Itu baru. Akhirnya keluar. Padahal aku juga nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak pernah mengalami itu dan baru kali ini. Iya. Kok ya bisa maksudnya gitu. Macam apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kan karena dulu nggak pernah tahu, jadi kupikir kan yang di video-video atau itu kan itu mungkin bohongan lah, settingan lah. Ya kan settingan ya biasa lah buat menambah. Tapi baru kali itu melihat dengan mata kepala sendiri, oh ternyata bisa beneran ya kayak gitu. Jadi emang ada. Oke, mulai saat itu mulai agak percaya. Tapi tetap ya mungkin karena efek kecapean, efek samping lah. Tapi ketika waktu itu saya SMA kan saya tahun berapa ya? Saya lupa tahun itu. Pokoknya SMA ketika itu saya lagi ada acara dari Dinas Pendidikan di Surabaya. Di SMA saya itu, terus entah kenapa itu kan depan SMK itu ada bambu-bambu. Nah itu ada satu anak cewek itu nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba pas waktu masuk kelas teriak-teriak. Terus sudah disembuhin. Nah dia pulang. Setelah itu dia ceritalah ke ayahnya. Habis cerita ke ayahnya marah tuh. Ya namanya anaknya ya. Iya. Mana mungkin ditega kalau ada apa-apa. Pasti. Akhirnya manggil lah seorang ya paranormal katakanlah. Tapi bukan yang memang benar-benar bisa mungkin. Jadi kayak buat gaya-gayaan aja. Dibawa ke sekolah. Jadi waktu itu sekolah udah steril. Steril dalam artian sudah pulang semua. Di situ katanya didoa-doain sebagainya. Dan itu selesai. Karena posisi saya di Surabaya, saya kan nggak tahu realnya gimana. Besoknya, ketika waktu sebelum belajar mengajar kan ada apel. Jadi semua siswa dibariskan nyanyi lagu Indonesia Raya. Habis itu doa bersama. Nah, setelah masuk kelas, ternyata ada banyak yang tumbang. Banyak yang kerasukan. Itu habis itu kan mesti dipisah kan, dibawa ke musola, itu disembuhkan lah semuanya. Nah ini guru kan mesti bertanya dong, kok bisa? Ada apa? Padahal dulu nggak pernah kayak gini. Pertama kali itu ya. Kan mesti ada triggernya kan. Ketika sudah tanya-tanya kan si anak itu, akhirnya cerita. Kemarin saya cerita kalau gini. Wah lah itu asal muasalnya. Makanya ada anak juga di situ yang makanya tanya itu, kok sekolah ini jadi banyak gitu loh. Padahal dulu biasa malah kalau mungkin di sekolah itu ya paling pojok sebagainya itu loh. Tapi kok tiba-tiba kok penuh, full. Jadi kayak ada yang undang gitu loh. Kok agak aneh kan makanya. Ya ternyata itu awalnya.
Akhirnya ya sekolah diliburkan karena kejadian itu, sampai masuk koran juga. Masuk orang? Masuk koran. Dan itu posisi saya di Surabaya waktu hari berikutnya. Iya. Itu udah ada di headline itu. Wow. Enggak gede ya, Wow. tapi kecil itu ada. Sekolah sini ini diliburkan beberapa hari karena ada ini. Ya saya di sana ya mesti kenapa lagi? Tanya arah-arah, tanya teman-teman. Karena gini. Walah. Kok ya bisa, maksudnya gitu loh. Kayak kepikiran. Akhirnya ya uslah. Tapi ya juga karena kegiatan ya. Tuh. Akhirnya teman-teman juga bilang akhirnya kan diadakan ya kayak apa? Mungkin kayak apa ya? Pembersihan. Mungkin pembersihannya kayak doa-doa gitu lah Pak. Iya. Istighosah atau apa? Iya. Ya, macam itu. Istighosah bersama, doa bersama, akhirnya mulai netral. Alhamdulillahnya besoknya sudah nggak apa-apa lagi. Itu sih menurutku yang lumayan ini bulu kuduk merinding lah ya. Mungkin kalau penampakan kan saya pikirnya kan cuma saya mungkin kecapean, Iya. halusinasi. Tuh. Akhirnya kan biasanya kan kalau ada pohon atau apa itu kita lihatnya siluet. Akhirnya kita mikirnya ini kayak penampakan, padahal ini cuma bukan bayangan sebagainya kan, bisa kan kayak gitu. Tapi karena kejadian itu saya malah beneran ya ada ya kayak gini ya. Walaupun nggak seserem yang di film-film yang sampai bisa nerbangin segini tapi dengan adanya itu akan berpikir kenapa mereka ada di sebelah kita. Iya. Entah siang malam mereka masih ada. Jadi akhirnya ya oke lah, lebih baik ya kita di tempat-tempat manapun ya kita berbuat baik, kita menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, terus berdoa juga, jangan lupa ibadah, gitu aja sih. Wow, ini pengalaman lumayan loh. Sampai masuk koran kan? Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, itu satu tuh ada berapa siswa yang sampai kerasukan dan sampai masuk koran Mas? Pasti banyak banget tuh. Banyak, lumayan kok. Yang jelas itu dalam waktu bersamaan ya. Iya. Itu lebih dari 5 kalau nggak 10. Lebih kalau. Itu bersamaan masalahnya. Iya. Itu. Langsung. Iya. Angka pastinya kan saya nggak tahu ya, karena nggak di lokasi. Tapi lumayan banyak banget. Dan itu gara-gara dukun palsu lah dia. Iya. Paranormal palsu. Iya, paranormal palsu lah. Itu maksudnya dia itu datang itu untuk apa ya? Membalas dendam lah kepada anaknya gara-gara anaknya dikerjain seperti itu. Mungkin berpikirnya seperti itu karena naluriah dari orang tuanya ya. Kalau anaknya diapa-apain kan ya mesti kita sebagai orang tua, anakku kamu apain? Gitu. Kan mesti akhirnya ya marah lah. Nggak mungkin niatnya mau seperti itu. Janganlah ganggu anak-anak. Nah, tapi ternyata malah marah. Tambah gede lah, begitu mungkin. Dan itu lokasinya di dalam sekolah atau di luar sekolah Mas lokasinya? Di dalam. Di dalam sekolah? Di dalam. Nah itu keamanan sekolah mengizinkan masuk atau gimana? Nah, atau saya mau katanya kan kalau di sekolahan itu pertama di sekolahan SMA itu kan nggak ada rumah penjaga ya kan. Rata-rata kan biasanya ada rumah penjaga. Iya. Nah itu nggak ada. Dan memang sekolahan pun guru-guru pun tahu kalau jam segini tuh siswa masih aktivitas. Kalau aktivitas boleh silahkan. Dan itu pun istilahnya kalau ada lapangan pun digunakan oleh warga sekitar boleh. Asalkan tidak masuk sekolahan gitu aja kan. Tapi kalau siswa masih bisa, mungkin ada barang ketinggalan atau apa, tapi nanti jam berapa dikunci baruan. Nah mungkin pas waktu jam-jam itu mungkin masuk atau sebagainya. Tuh. Dan itu dari pihak keamanan nggak mengetahui itu orang tua itu dapat. Itu nggak mengetahui kan posisinya mungkin pihak keamanan lagi pulang atau mungkin pulang ganti baju atau kembali lagi gitu loh. Dan yang memberitahu bahwa kemarin ada orang yang ingin membalas dendam kepada makhluk penunggu sekolah karena anaknya dikerjain itu. Nah itu justru malah yang warga kan bilang itu
kan tanya ada yang tanya ke keluarga, katanya kemarin kok sekitar jam paling jam 4 atau jam 5-an ya, itu katanya ada satu orang tua, ya 2 orang tua lah, laki-laki semua, itu ke sekolah itu, tapi yang satu ya pakai jubah, yang satu pakai baju biasa lah, gitu, katanya masuk sekolah gitu. Tapi kan mungkin dari warga kan pikirannya, alah mungkin guru lah, ya kalau nggak wali sekolah, atau mungkin staff, iya. mungkin gitu kan pikirannya gitu. Cuma pas waktu itu memang nggak ada warga yang beraktivitas atau minjam lapangannya buat olahraga gitu loh. Jadi nggak tahu persisnya gimana. Kan kalau warga kan biasanya kan mesti tahu ini guru, ini staff gitu. Iya. Nah mungkin pas itu nggak ada lah. Iya. Jadi bisa masuk sebagainya. Jadi cuma kesaksian warga cuma itu. Akhirnya itu tahu, terus habis itu kan ya mesti namanya guru mesti tanya kan, ini nggak mungkin tanpa sebab. Iya, mesti kan ada sebab. Ya. Nah sebabnya apa? Karena kejadian kemarinnya itu ada yang kerasukan itu. Nah akhirnya ditanya lah si anak itu. Habis ditanya ternyata jadi oh ya memang. Jadi yang kemarin datang itu memang wali muridnya sama orang itu. Pintar itu loh. Orang pintar itu. Itu akhirnya baru terungkap. Itu mengakibatkan sampai banyaknya siswa sekolah itu mengalami kerasukan massal ya dibilang. Iya, kerasukan massal. Berbarengan. Terus pas Mas balik ke tempat sekolah itu kan belum ya atau sudah atau Mas? Sudah selesai. Sudah selesai. Terus mereka ada cerita mungkin. Iya, jelas cerita tuh. Ceritanya mesti heboh lah. Namanya teman kalau cerita mesti heboh. Tadi gini kemarin gini karena nggak ada kamu nggak tahu kan gini. Ya aku dengar ya. Iya, aku lihat di koran. Di koran. Ini headline-nya ada. Masa iya di sini. Oh alah ya. Tapi cerita lebih detailnya gimana gitu. Dan itu kalau dari sisi waktu itu dari sisi wali murid yang lain itu menyikapinya seperti itu atau melakukan demo lah agar enggak, kalau demo sih enggak, cuma kan mesti namanya orang tua mesti istilahnya tanya lah ya. Iya. Kok tiba-tiba sekolah diliburkan kenapa? Ya cuma ya kita bilang apa adanya, karena memang karena ada hal yang tidak bisa, maksudnya tidak masuk akal ya, tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan di luar nalar. Jadi ya cuma kita coba jelaskan dengan apa adanya kejadian gini, daripada nanti murid-murid lain kena imbasnya sebagainya, lebih baik untuk sementara bukan dulu. Jadi semacam itulah. Jadi orang tua dari wali murid semuanya dikasih pengertian. Untungnya semuanya paham. Gitu. Dan dari pihak sekolah itu akhirnya kayak misalkan ada kegiatan ekstrakurikuler lain itu kayak dibatasi atau masih tetap seperti ya apa? Lebih diperketat aja sih. Jadi seminimalisir. Jadi kalau seumpama kegiatannya harus menginap, memang harus ekstra. Jadi panitianya, guru-gurunya harus ya siap-siap ekstra aja gitu aja. Tapi diusahakan kalau memang bisa tidak menginap, ya tidak usah menginap. Jadi kalau kegiatannya mulai dari pagi sampai malam, ya udah nggak apa-apa, pagi sampai malam. Kalau memang belum selesai, dilanjutkan besok. Ya, itu tadi diusahakan tidak menginap karena demi keselamatan bersama. Jadi lebih baik seperti itu. Padahal di sekolah itu ini Mas ya, nggak terlalu terkenal angker ya? Nggak biasa kok. Di situ padahal ya adem ayam, ya tentram, nggak ada apa-apa. Ya cuma pas kejadian itulah. Ya entah awalnya dari mana ya, kok bisa satu anak itu kerasukan, mungkin ya karena mungkin berkata yang tidak sopan, penunggu situ akhirnya tidak suka atau apa gitu. Kurang tahu juga. Nah itu terus yang tadi nih, balik yang cerita kedua nih. Iya. Yang serupa jadi seperti monyet itu. Itu kan dia pas di atas pohon tuh ya. Itu cara menyadarkannya itu? Ya menyadarkannya otomatis ya kita ya bawa buah juga. Nah, kita
kita petik mangga gitu, ini loh mangga jatuh udah mateng kan. Nah dia akhirnya turun kan. Nah habis turun itu baru Disergap. iya sergap otomatis. Langsung Kalau nggak lari kan. nggak lari, nah itu baru disembuhin. Nggak diajak ditanya dulu, ini kamu siapa gitu? Enggak ditanya, walaupun dia bisa menjawab dengan bahasa manusia, Iya. tapi ditanya pun juga jawabannya, loh ini aku nggak ngapa-ngapain loh, cuma tingkah lakunya aja beda Iya. gitu. Jadi kayak ya sama karakternya. berubah. Jadi ya sia-sia aja sih. Makanya udah daripada kita kecapean lah namanya kegiatan, besoknya masih kegiatan kecapean, nah udah diselesaikan aja lah. Tuh. Dan biasanya Mas kalau kegiatan kayak gitu kan pasti kan namanya panitia kan masih ada satu hal untuk biar ngejaga lah, biar nggak ada malap-malap lain nih mengganggu acara malam kan. Soalnya kan Mas kan acara kan malam tuh kan. Iya. Sekolah itu malam kan. Itu ada sih Mas kayak suatu kayak misalkan ada satu misalkan anak panitia yang bisa itu untuk mau menjaga membuat kayak buat perisai lah di perisai. Itu ada Mas. Ya waktu itu ya mau nggak mau ya dia harus dia yang satu-satunya bisa. Mau gimana lagi demi keselamatan. Lagi pula kalau disuruh pulang juga agak susah, masalahnya itu posisi udah mungkin jam 11-an ya, jam 11 mau ke setengah 12-an malam. Mau disuruh pulang juga akhirnya susah. Daripada nanti malah pulang nanti entah malah lebih serem kan daripada hal seperti itu kan lebih mengerikan manusia kan. Akhirnya ya udahlah, kita mending di sini aja, dipagari aja. Kita jadi di satu ruangan, nanti disekat, cowok sebelah sini, cowok sebelah sini, nanti dipagari sama ya anak itu yang bisa. Akhirnya ya alhamdulillah dalam semalam itu udah nggak kejadian apa-apa. Wah ini keren sih ceritanya. Sebenarnya dari kita nggak percaya ya itu ada, tiba-tiba terbukti depan mata. Depan mata langsung loh. Wow, tiba-tiba kesurupan bergantian, terus berubah karakter sampai ada namanya kesurupan massal ya di suatu tempat sekolah kan. Iyalah masa sekolah kan tempat berpendidikan lah. Iya, betul. Ya, kecuali kalau itu di tempat angker, oke masih wajar, tapi kan itu tempat berpendidikan. Anak-anak menimba ilmu gitu loh. Iya. Sama bisa gitu loh. Ya, nyamelas itulah percaya. Dan setelah COVID ini acara-acara masih diberlakukan seperti itu, ada dibatasin jamnya. Untuk kegiatannya? Untuk sekarang ini. Untuk sekarang ya masih bisa. Tapi tadi kita tinggal lihat aja. Kalau agendanya dirasa tidak terlalu capek dan mau nginep, oke boleh. Tapi kalau emang capek, lebih baik ya sampai sore aja, habis itu selesai dilanjutkan besok paginya. Di acara masih tetap berlanjut, cuman ada pengurangan jamnya aja. Iya, mengurangan jam aja sih. Biar mencegah satu hal. Mencegah ya. Ini ceritanya betul-betul bagus sih, keren banget nih. Nih Mas Topan, terima kasih banyak nih. Sama-sama, terima kasih. Ceritanya nih, udah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Dan buat Brother Brokis yang ingin berbagi cerita seperti Mas Topan, bisa mengirimkan DM ke Instagram ataupun ke email kita di bawah sini. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe, like, share, dan komen ya. Gue Riko dan juga ya Topan. See you. Bye-bye.